Kalian pernah nggak sih lagi seru-serunya main game, nonton film, atau lagi penting-pentingnya upload video ataupun tugas, tiba-tiba internet mendadak hilang, ataupun lemot, ataupun sinyal tiba-tiba merah? Ya, ini yang sering kita alami ya sebagai pengguna wifi dari IndiHome. Awalnya sih semuanya terasa baik-baik aja ya kan. Internet cepat, streaming lancar, game online pun terasa mulus tanpa hambatan, seperti jalan tol tuh, lancar banget. Tapi entah kenapa semakin lama digunakan, sinyal wifi kita mulai bermunculan tuh masalahnya. Kadang-kadang sinyalnya tiba-tiba hilang tanpa alasan, padahal lagi serunya main game tuh. Kadang juga koneksi masih tersambung, tapi rasanya kayak siput berjalan, lelet banget. Loading, buffering, dan akhirnya kita udah menyerah main game, ya kan? Yang paling menyebalkan adalah ketika masalah itu datang di saat paling tidak tepat, paling nggak tepat dan paling nggak banget deh IndiHome ini. Lagi push rank game, tiba-tiba pingnya merah. Aduh, itu kacau banget deh sumpah. Lagi live streaming, tiba-tiba bitrate-nya jatuh, langsung lag dong. Lagi rame-ramenya viewers nonton, lagi rame-ramenya kita nge-live, tiba-tiba buffering muter-muter aja tuh. Aduh, hal yang paling menjengkelkan ya kan. Atau lagi upload video yang sudah lama diedit nih, udah lama ngedit, rendering lama, upload pun tiba-tiba gagal. Hati tuh udah marah banget ya kan. Rasanya kayak perjuangan itu udah hilang aja gitu. Nelpon lah IndiHome, telepon CS-nya. Kalian tau nggak apa yang disuruh? Coba mas, coba restore modemnya. Sudah, kalau sudah coba cabut colokan kabelnya. Kalau masih belum bisa juga, coba matikan dulu mas modemnya. Beberapa menit nanti routernya akan muncul tuh. Tanya begitu ya. Internet yang harus mempermudah hidup kita malah jadi emosi. Memang setiap layanan pasti punya kekurangan ya kan, tapi ini IndiHome loh. Masa bayarnya mahal tapi aduh, gangguan terus. Pasti bagi sebagian dari kita itu kayak perjuangan internet lemot tuh adalah cerita yang terus berulang setiap harinya. Dan disitulah kita sadar betapa berharganya koneksi internet yang stabil. Karena di zaman sekarang, internet bukan lagi sekedar hiburan. Internet adalah pekerjaan, komunikasi, tempatnya kita nyari duit atau cari uang. Internet adalah bagian penting dari kehidupan. Dan ketika koneksi itu bermasalah, aduh, rasanya sudah kayak dunia udah berhenti banget. Dan inilah yang sering kurasakan selama memakai wifi IndiHome. Aku udah bayar mahal, aku udah minta koneksi paling cepat. Kita bayar tuh udah di kisaran yang paling mahal deh, paket paling mahal deh. Gunanya apa? Gunanya untuk menikmati kecepatan yang maksimal, ping stabil hijau lah, nggak merah-merah, ataupun kuning-kuning lah. Jangan juga hijau banget, jangan juga merah banget gitu loh. Bayar udah mahal, kita tuh cuma satu loh mintanya IndiHome. Kita cuma minta jaringan stabil. Contoh kayak aku sering kali bermain game. Main game di cloud itu butuh jaringan yang stabil, dan sering kali IndiHome tidak bisa menyediakan itu. Padahal aku tiap bulannya bayar terus, bayarnya tepat waktu, tidak pernah menunggak. Bahkan di telepon pun sama CS-nya nggak sempat karena aku belum bayar. Demi menikmati layanan yang menurutku tuh aku udah harus mendapatkannya sesuai yang bayar loh. Aku udah bayar mahal, aku harus mendapatkan internet yang sesuai yang aku mau agar aku bisa live streaming dengan lancar. Tapi ternyata aduh, sumpah seringkali yang aku dapat setelah menelpon CS adalah, kalau mau mas naikkan lagi lebih tinggi, aku sudah internetnya 300 Mbps mbak. Mas CS IndiHome, aku udah beli paket 300 Mbps khusus untuk main game doang, tanpa ada TV ataupun yang lainnya lah, khusus untuk main game, untuk aku live streaming. Kalau untuk sekedar nonton YouTube ataupun sekedar berselancar di browsing lah, atau Instagraman atau medsosan lain, itu sih lancar aja, IndiHome juaranya. Tapi kalau untuk main game segala macam, aduh, IndiHome nggak banget. Terutama di wilayahku ya. Di wilayahku sendiri di Kalimantan Timur ini, yang menguasai sekitar ini adalah IndiHome. Jadi maksudku IndiHome, tolong dong, karena kamu udah menguasai beberapa daerah di sini,
tidak mengizinkan provider lain masuk ke wilayah perumahan tempatku ini. Tolong dong, kalau kamu menguasai suatu pasar ataupun suatu daerah, berikanlah layanan yang terbaik agar orang yang berlangganan itu nggak menyesal. Seperti aku ini loh, aku ini menyesal bayar mahal-mahal tapi internetnya nggak banget. Sedangkan banyak provider lain yang bisa memberikan pelayanan yang lebih dengan harga yang terjangkau. Tapi nyatanya setelah sering dikomplain, IndiHome ini nggak berubah. Tetap saja jawabannya, restart wifi-nya mas, atau cabut colokan listriknya mas. Aduh ya Allah, aku sumpah aku sampai hafal setiap kali nelpon. Setiap bayar wifi kita komplain, ujung-ujungnya itu coba aja di restart mas, atau kalau mau tingkatkan aja lebih tinggi lagi paketnya yang lebih lancar 1:1. Alah, ya sekarang aja yang aku udah bayar sesuai paket yang kamu tentukan, aku nggak mendapatkan internet yang lancar banget, malah sering buffering. Bayangkan aku main game live streaming di live cloud itu nggak bisa 60 fps, cuma bisa di 30 fps. Itu pun kadang-kadang nge-lag, harus turunkan lagi grafiknya. Aduh, sedangkan sekarang ini kita beradu dengan live streaming lain untuk menampilkan grafik yang memanjakan mata para viewers lah. Tolonglah IndiHome, kalau memang kamu ingin menguasai satu pasar, tolonglah berikan plan yang baik. Jangan kayak gini lah, sumpah capek banget. Ya itulah sekedar keluh kesahku ya selama ini setelah memakai wifi IndiHome. Karena di Kalimantan ini tempatku ini berada, nggak ada provider lain. Mungkin daerah Jawa atau sekitarnya mungkin banyak provider lain yang lebih mendukung daripada IndiHome. Kalau IndiHome ini sudahlah, kalau emang ada provider lain yang lebih kencang dan bisa memberikan pelayanan, mungkin aku udah lama pindah. Tapi sayangnya di sini nggak ada. Dan itu kerjaan IndiHome memonopoli daerah tersebut, daerahku ini, perumahanku ini. Tapi ya seperti yang kita tahu, lemot. Semoga IndiHome mendengarnya keluh kesahku. Tolong ya, tolong, aku cuma mau main dengan lancar. Semoga kamu memperbaiki layananmu ini agar para pelangganmu ini gak kabur ke tempat lain, atau mungkin malah nanti beli MiFi, modem MiFi, pakai jaringan HP aja sudah sekalian. See you guys, terima kasih telah mendengarkan keluh kesahku ini. Maaf kalau agak belepotan, karena aku udah jengkel banget sumpah, sampai aku gak bisa nge-live gara-gara jaringannya lag banget. Bye bye.